Halo semuanya, kalian pernah tanya-tanya nggak sih gimana caranya perusahaan besar kayak Tokopedia, Gojek, atau bahkan kafe langganan kita yang bisa track semua data pelanggan, kayak stok barang sampai laporan keuangan dengan rapi? Jawabannya itu ya sistem informasi manajemen atau yang keren disebut SIM. Nah, kali ini aku bakalan ngobrolin nih apa itu sistem informasi manajemen. Kenapa penting banget buat bisnis modern dan gimana sistem ini bisa ngubah data yang numpuk jadi keputusan yang cerdas. Tenang, aku bakal ngejelasin dengan bahasa yang santai dan gampang dipahami. Yuk kita mulai. Oke, jadi apa sih sebenarnya sistem informasi manajemen itu? Bayangin deh, kalau SIM itu kayak otak super canggih dari sebuah perusahaan. Dia ngumpulin data dari mana-mana, ngelola data itu, bahkan nyimpennya dengan rapi, terus ngebagiin informasi yang udah jadi ke orang-orang yang membutuhkan. Ibaratnya kamu punya asisten pribadi yang super rajin, nggak pernah tidur, dan selalu ingat semua hal penting. Keren kan? Nah, SIM ini punya 3 komponen utama. Yang pertama itu manusia. Ini kita semua, para user, manajer, dan tim IT yang pakai sistemnya. Yang kedua, ada teknologi, kayak laptop, software, internet, database, semua perangkat digital yang bikin sistem ini jalan. Dan yang ketiga itu ada proses. Ini kayak aturan main yang bikin alur informasi berjalan lancar dan teratur. Nah, contoh gampangnya itu gini. Pas kamu pesan makanan online, SIM lah yang ngatur segalanya. Mulai dari pesananmu masuk, abang driver dapat notif, resto masak, sampai pembayaran diproses dan juga tracking pesananmu sampai mana. Otomatis, nah itu powernya sistem informasi yang terintegrasi. Bagian kedua, ada evolusi SIM. Tapi SIM ini nggak langsung ada dari sananya loh. Contohnya, pada tahun 1960 sampai dengan 70-an, perusahaan masih pakai sistem manual alias lemari arsip gede banget yang penuh kertas. Bayangin, cari satu dokumen aja bisa sejam. Komputer mainframe mulai muncul, tapi mahal banget, semua perusahaan nggak bisa buat membeli itu. Nah, pada tahun 1980-an, komputer personal mulai booming. Kantor-kantor mulai bisa sharing file lewat jaringan. Revolusi kecil dimulai. Tahun 1990-an, internet muncul dan ngubah skalanya. Toko online pertama mulai bermunculan. Email jadi hal biasa, dunia juga terhubung secara digital. Dan sekarang kita udah di era cloud computing, semua bisa diakses dari HP doang. Big data analitik yang bisa diprediksi tren, bahkan AI yang bisa bantu ambil keputusan otomatis. Si masa kini bisa proses jutaan transaksi per detik, prediksi apa yang bakal laku besok, bahkan rekomendasiin strategi bisnis yang lagi tren di masa sekarang. Selanjutnya aku bakalan bahas tentang fungsi-fungsi kunci SIM. Nah, sekarang kita bahas 5 fungsi super penting yang bikin SIM jadi valuable banget buat perusahaan. SIM itu kayak data profesional, dia ngumpulin data dari mana aja, transaksi penjualan, feedback pelanggan, sosial media, bahkan sensor di gudang. Semua data ini jadi bahan baku buat fungsi-fungsi selanjutnya. Yang kedua, fungsinya itu nyimpen data. Jadi, data yang udah dikumpulin harus disimpan dong, sampai SIM punya database dan data warehouse yang canggih dan buat nyimpen info dengan aman dan juga efisien. Sekarang, mungkin yang banyak kita tahu kayak sekarang cloud storage yang kapasitasnya hampir unlimited. Fungsi ketiga yaitu ada ngolah data. Data yang mentah kan cuma angka-angka dan tulisan doang. SIM akan mengolahnya dan juga mengkalkulasikannya biar data tersebut jadi informasi yang meaningful. Di sini data berubah jadi knowledge. Contohnya, dari 10.000 transaksi penjualan, SIM bisa kasih tahu produk A paling laris hari Jumat sore, atau pelanggan umur 25-30 tahun paling suka promo gratis ongkir. Fungsi keempat yaitu adalah nyebarin informasi. Informasi yang tepat harus sampai ke orang yang tepat di waktu yang tepat. SIM bikin report, dashboard, dan juga alert dan visualisasi data yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing user, dari staf biasa sampai juga bos besar.
Fungsi kelima yaitu bantu ambil keputusan. Ini fungsi paling penting karena SIM juga nyediain analytical tools, forecasting models, dan simulasi what if yang bantu manajer ambil keputusan strategis dengan data, bukan cuma feeling doang. Nah, kelima fungsi ini kerja bareng buat bikin perusahaan jalan smooth dan tetap kompetitif. Selanjutnya, saya akan bahas jenis-jenis sistem informasi. Di dalam keluarga besar SIM, ada beberapa jenis sistem yang punya peran berbeda-beda. Bayangin, kayak tingkatan di sebuah organisasi. Paling bawah ada Transaction Processing atau sistem TPS. Ini yang handle operasi harian proses penjualan, manage inventory, gaji karyawan. Nah, naik sedikit kita bakal jumpain Management Information System, klasik SIM yang sesungguhnya. Ini kasih laporan rutin ke middle manager buat monitor performa dan kontrol operasional. Terus ada Decision Support System atau DSS. Ini sistem yang lebih advance, bantu manajer analisis masalah kompleks, pakai model dan simulasi canggih. Cocok banget buat keputusan-keputusan yang tricky dan agak rutin. Nah, selanjutnya ada Executive Information System atau AIS. Ini khusus buat bos besar yang kasih info strategis level tinggi lewat dashboard yang intuitif dan gampang dibaca. Dan di puncaknya ada sistem terbaru yaitu Artificial Intelligence and Expert System. Jadi sistem ini yang bisa ambil keputusan tertentu secara otomatis berdasarkan pattern yang mudah dipelajari secara futuristik. Yang penting, dalam sebuah perusahaan modern, semua sistem ini nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka terintegrasi, saling berbagi data, dan insight di semua level, keuntungan dan juga tantangan penggunaan SIM. Nah, kayak teknologi lainnya, SIM punya dua sisi keuntungan yang wow banget dan juga tantangan yang harus dihadapi. Contohnya itu, untuk keuntungan, keputusan jadi lebih smart dengan data yang akurat dan real time. Manajer bisa ambil keputusan yang lebih tepat. Kedua, efisiensi meningkat drastis, otomatis ngurangin kerja manual, mempercepat proses, dan meminimalisir error manusia. Ketiga, koordinasi lebih gampang. Jadi, semua departemen bisa kolaborasi lebih efektif karena pakai informasi yang sama. Yang keempat, daya saing naik. Perusahaan dengan sistem informasi yang superior bisa respon lebih cepat ke perubahan pasar dan kebutuhan customer. Dan yang kelima, hemat biaya dan juga jangka panjang. Meskipun investasi awalnya besar, savings dari efisiensi itu worth it banget buat SIM itu sendiri. Dan untuk tantangan, yang pertama itu keamanan dan privasi. Ini concern paling besar dengan banyaknya data sensitif perusahaan, harus bisa protect dari serangan cyber dan juga kebocoran data. Yang kedua itu biaya tinggi. Investasi awal dan maintenance bisa jadi bikin keuangan perusahaan menurun drastis, terutama buat bisnis kecil ke menengah. Yang ketiga ada resistance to change. Banyak karyawan yang takut sama teknologi baru atau malas keluar nih dari zona nyaman mereka. Yang keempat ada kompleksitas sistem. Integrasi dengan sistem lama dan training user itu butuh effort dan juga waktu yang gak sedikit. Terakhir, masalah kualitas data. Ingat prinsip ini. Kalau data yang masuk ke sistem aja udah salah, ya hasilnya juga pasti bakal salah. Perusahaan harus pintar-pintar balance antara keuntungan dan juga tantangan ini pas ngeimplementasiin apa itu SIM. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen itu adalah backbone dari perusahaan modern. Ngubah data mentah jadi informasi yang actionable, dari sistem pencatatan sederhana sampai platform AI yang sophisticated, solusinya luar biasa. Lewat 5 fungsi kunci ini, ngumpulin, nyimpen, ngolah, nyebarin, dan support decision making, SIM mendukung semua level organisasi dari transaksi harian sampai strategic planning. Keuntungannya banyak banget, mulai dari efisiensi, koordinasi, competitive advantage, tapi tantangannya juga real security, cost, dan change management harus dihandle dengan baik. Kedepannya, SIM bakal makin kritikal dengan AI, machine learning, dan Internet of Things.
Masa depan sistem informasi itu super exciting dan penuh kemungkinan. Pertanyaannya bukan lagi apakah perusahaan butuh SIM, tapi seberapa efektif kamu bisa nge-implement dan leverage sistem ini untuk tetap kompetitif di dunia yang makin data driven. Terima kasih udah menonton presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.